Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembiasan cahaya pada kaca plane paralel dan prisma. Jadi kalian harus stay untuk mendengar. Kaca plane paralel itu adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata dengan sisi yang berhadapan sejajar. Bentuknya lempeng tipis seperti batu bata atau korek api. Ia memiliki ketebalan tertentu yang sering dilambangkan dengan D. Peristiwa yang terjadi ketika seberkas sinar melewati sebuah kaca plane paralel adalah sinar tersebut akan mengalami pergeseran. Cahaya atau berkas sinar akan mengalami 2 kali pembiasan oleh 2 medium yang berbeda kerapatannya. Berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam kaca akan mengalami pembelokan. Peristiwa tersebut disebut dengan pembiasan cahaya. Hal ini disebabkan medium udara dan medium kaca memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi disimpulkan bahwa pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat atau udara ke medium lebih rapat atau kaca. Sinar bias akan menjauhi garis normal ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat atau kaca medium kurang rapat atau udara. Di sini merupakan gambar dari pembiasan cahaya pada kaca plane paralel. Terlihat bahwa berkas cahaya yang masuk dengan berkas cahaya yang keluar dari kaca plane paralel adalah sejajar. Menurut hukum Snellius, dalam peristiwa pembiasan cahaya, perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Berkas cahaya hanya memiliki pergeseran sebesar T atau besaran panjang. Jika berkas datang dengan sudut I, maka pergeserannya dapat dihitung sebagai berikut. Hukum Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dapat dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Prisma adalah benda yang terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan, yang kedua sisinya dibatasi bidang permukaan yang berbentuk sudut tertentu satu sama lain. Karena membentuk sudut tertentu, maka 2 bidang pembatas tersebut saling berpotongan atau tidak sejajar. Dengan demikian, prisma merupakan kebalikan dari kaca plane paralel. Kalau kaca plane paralel 2 bidang pembatasnya sejajar, sedangkan prisma 2 bidang pembatasnya tidak sejajar. Sudut yang dibentuk oleh 2 permukaan prisma yang saling berpotongan tersebut dinamakan sudut pembias yang disimbolkan dengan beta. Bidang permukaan prisma berfungsi sebagai bidang pembias, dan di sini merupakan bentuk dari gambar seberkas cahaya pada prisma. Seberkas cahaya datang dari udara menuju bidang prisma akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian ketika cahaya meninggalkan prisma menuju udara, cahaya tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Setelah melewati bidang prisma, cahaya tersebut mengalami deviasi atau penyimpangan. Besarnya penyimpangan tersebut dinyatakan dalam sudut deviasi yang disimbolkan dengan delta. Besarnya sudut deviasi yang dialami cahaya dapat ditentukan dengan cara berikut. Kemudian sinar keluar lagi dari sisi prisma, yang lain menjadi sinar RS, dibiaskan menjauhi garis normal. Dari lukisannya, ternyata sinar datang PQ dengan sinar keluar RS, perpanjangan kedua sinar tersebut membentuk sudut yang disebut sudut deviasi. Jadi di sini merupakan bentuk dari soal kaca prisma. Di sini tertulis bahwa sebuah prisma terbuat dari kaca dengan indeks 1,5 memiliki sudut pembias 60 derajat. Jika seberkas sinar laser jatuh pada salah satu permukaan prisma dengan sudut datang 30 derajat, berapakah sudut deviasi yang dialami oleh sinar laser setelah melewati prisma? Yang pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui.
Diketahui bahwa sudut datang itu 30 derajat. Berarti tertulis di sini 30 derajat. Nah, lalu indeks udaranya itu 1. Indeks dari kaca ini 1,5. Dan sudut pembias 60 derajat. Yang kita sebut dengan beta. Yang ditanya adalah sudut deviasi. Nih, pertama-tama kita harus mencari dulu R1-nya dengan rumus N1 sin I1 N2 sin R2 sin I1 sin R1 sama dengan N2 dibagi N1. Nah, kita masukkan nilai dari sin I dan N2 lalu N1. Nah, seperti inilah bentuk jika kita telah memasukkan yang diketahui. Lalu kita hitung sin R1-nya sama dengan, hingga didapatkan bahwa sin R1 dalam kurung 1,5 sama dengan 1 dikali sin 30 adalah sekian. Lalu sin R1 sama dengan 0,5 dibagi 1,5, maka didapat 0,33. Untuk mencari R1-nya maka kita harus menggunakan arch sin 0,33, maka hasilnya 19,47 derajat. Untuk menentukan I2 maka kita harus menggunakan rumus beta sama dengan R1 ditambah I2, di mana I2 sama dengan beta dikurang R1. R1 kan telah diketahui, kita tinggal memasukkan angkanya saja, dan betanya juga telah diketahui, maka inilah hasilnya. Nah, jadi hasilnya sama dengan 40,53 I2-nya. Untuk menentukan R2 maka kita menggunakan rumus seperti ini, rumus awal, tapi bedanya di sini menggunakan R2. Lalu sin I2-nya kita masukkan yang tadi kita cari. Setelah kita masukkan, sin R2-nya sama dengan, ini merupakan indeks kaca yang dimana nilainya 1 dibagi 1,5. Kita kalikan silang, sin R2 dikali 1 sin 40,53 dikali 1,5, yang dimana sin R2 dikali 1 ya sin R2 sama dengan sin 40,53 itu hasilnya 0,65, lalu dikali dengan 1,5, maka hasilnya sama dengan 0,98 sin R2. Nah, untuk mencari R2-nya maka kita menggunakan arc sin 0,98. Maka hasil dari ini adalah 78,5 derajat. Maka rumus sudut deviasinya adalah I1 ditambah R2 dikurang beta. I1 tadi itu nilainya 30, lalu R2-nya 78,5, lalu betanya dikurang 60 derajat. Itu hasilnya sama dengan 48,5. Inilah hasilnya.